Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Seperti yang telah saya konfirmasi kemarin, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan pemenuhan tugas CGP Angkatan 10 yang Tiang ikuti, yaitu modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, pada kesempatan ini Tiang ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yang ada di lingkungan sekolah ini. Jadi Tiang mulai, Pak, ya, dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah ini? Apakah kasus tersebut merupakan dilema etika ataupun merupakan rujukan moral? Ya, selamat pagi Bu Kadek. Ini luar biasa sekali sudah sampai di modul ini juga, ya mudah-mudahan nanti dalam kurang lebih 1 bulan bisa selesai. Lanjut, itu pertanyaan yang pertama terkait dengan dilema etika ya, dan juga rujukan moral. Ya tentu saya sedikit tahu terkait 2 istilah itu. Yang pertama, yang secara sederhana saya terjemahkan bagaimana ketika ada poin atau permasalahan yang terkait dengan dilema etika, tentu bicaranya baik-baik saja gitu, semuanya baik-baik saja. Misalnya ketika ada teman guru yang misalnya mohon permakluman atau izin atau mengajukan cuti, ya tentu alasannya yang sudah bagus ya. Misalnya ketika beliau mohon cuti kegiatan upacara itu misalnya, atau ada permisi sebentar gitu. Ya tentu ada hal yang positif ya. Kemudian satu sisi yang bersangkutan juga harus ingat bahwa beliau juga punya tanggung jawab di sekolah, terutama di kelasnya ya. Ini 2 hal ini ya tentu bisa dikatakan sebagai dilema etika ya. Itu sih sebenarnya yang secara sederhana saya pahami. Kemudian yang rujukan moral ya ini berkaitan dengan regulasi, dengan aturan yang harus kita sedianya jalankan secara ideal di satuan pendidikan. Itu saja. Iya. Berarti contoh kasus yang ada di sini terkait dengan dilema etika, misalnya guru meminta izin, ya, Pak ya. Ya. Kemudian Pak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini kalau bicara masalah dilema etika, yang 2 hal itu semuanya positif ya, semuanya baik, semua kategori baik. Kemudian tentu yang pertama harus dilakukan adalah diskusi gitu. Kalau saya sih lebih ke diskusi. Dalam hal ini tentu ada peluang untuk memberikan izin lebih banyak, namun dengan catatan. Oke, misalnya Ibu bisa meninggalkan kelas pada saat ini, tapi tolong dong koordinasi dengan teman piket, guru piket untuk pemberian tugas, kemudian pengkondisian kelas, sehingga teman guru pun merasa nyaman meninggalkan tugas untuk tujuan-tujuan tertentu yang dalam tanda kutip tentu positif, artinya masih
dalam kategori baik-baik gitu ya, semuanya baik gitu. Jadi itu yang menjadi poinnya adalah diskusi, adanya membicarakan terlebih dahulu ya. Makanya saya selalu minta kepada teman-teman ketika memang itu izin ya tentu harus ada penyampaian terlebih dahulu sehingga kami bisa memberikan solusi. Ya. Kemudian yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk menyikapi kasus-kasus seperti yang Bapak sampaikan tadi? Yang pertama selalu menguatkan apa yang menjadi kesepakatan di awal, apa yang menjadi tugas-tugas dari masing-masing ya, tenaga guru dan tenaga pendidikan, tidak hanya ASN ya, saya juga fokus di non ASN karena semua memiliki tanggung jawab yang dalam tanda kutip sama gitu. Jadi selalu diarahkan bahwa ini loh yang menjadi beban kerja kita di sini sesuai dengan regulasi Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Di sana sudah jelas sekali ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan di sini. Nah, jika yang bersangkutan ingin misalnya permisi atau izin, ya tentu ini dulu dicoba dipenuhi. Kemudian bagaimana teknisnya kita bisa bicarakan. Misalnya teknis izinnya bisa bicarakan. Bagaimana kalau seperti ini. Sehingga ada opsi 1, opsi 2 dan seterusnya. Dan semuanya merasa nyaman untuk ini. Gitu. Kalau saya sih tetap seperti itu dan membudayakan hal ini, dan teman-teman Astongkare pada di kepemimpinan yang ketiga ya, mungkin ketiga tahun ini. Jadi teman-teman sudah mulai terbiasa bahwa itu yang menjadi prosedur kita bersama. Ya. Kemudian Pak, terkait dengan hal-hal yang barusan Bapak sampaikan, selama ini yang paling Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu yang seperti apa Pak? Yang paling efektif tentu harus sesuai dengan regulasi dulu, ya, adanya aturan juknis ya, itu penting sekali karena rujukannya itu yang utama. Kemudian yang lain-lain itu kan kita bisa bicarakan, misalnya kalau mau yang bersangkutan ada kepentingan yang sangat mendesak ya tentu kita akomodasi, tapi tetap yang utama adalah bagaimana menerapkan prosedur yang sudah digariskan oleh pemerintah atau dinas pendidikan, kemudian kesepakatan kita di sekolah dengan guru dan tenaga pendidikan, termasuk juga dengan para pihak lainnya, komite atau orang tua, bahkan dengan siswa pun kita harus hargai juga gitu. Itu yang apa yang menjadi kesepakatan bersama itu penting sekali. Itu yang harus diletakkan utama. Kemudian yang lain-lain itu artinya kebijakan-kebijakan yang lain yang dalam hal ini teman-teman guru juga memiliki tanggung jawab sosial juga di tempat masing-masing. Ini juga harus diakomodasi. Berarti selama ini Bapak sudah sesuai dengan aturan Pak ya dalam menjalankan sedapat mungkin ya. Harus sesuai dengan aturan. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan yang selanjutnya, selama Bapak menerapkan pengambilan keputusan tersebut, adakah tantangan yang Bapak alami? Pastinya ada. Ya. Di awal tentu masih ada hal yang mengganjal, misalnya dari segi usia ya, karena saya sebagai kepala satuan dalam tanda kutip yang masih relatif muda. Jadi yang saya hadapi sebelumnya adalah teman-teman guru yang sudah mau pensiun, yang lagi 3 tahun atau 2 tahun lagi pensiun, bahkan kemarin sampai di pensiun juga dua orang teman guru. Itu yang mengawali itu sih merasa tanggung ya, tapi karena tanggung itu tidak lama, itu paling hanya 2 bulan saya merasa tanggung, tapi setelahnya aman ya. Jadi saya bisa melakukan komunikasi, membina komunikasi dengan baik dengan siapapun, apalagi dengan teman guru
yang dalam tanda kutip sudah mau pensiun ya. Jadi saya bisa lakukan itu dengan baik. Ya meskipun di awal-awal tentu ada beban. Iya. Terus Pak, apakah Bapak memiliki sebuah cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang terstruktur? Mungkin dalam bentuk apa prosedur yang Bapak jalankan? Ini pertanyaannya lumayan. Kalau jadwal tersendiri ya, dan karena hal-hal yang relatif ya, yang relatif umum, jadi tentu saya tidak akan tidak akan ambil pusing ya untuk hal-hal yang sifatnya umum, misalnya mau minta izin sebentar gitu. Itu hal yang tidak susah buat saya sendiri, dan itu gampang. Jadi yang terpenting adalah ketika dalam memutuskan sesuatu, saya harus beres dulu dengan diri saya sendiri. Itu yang terpenting. Jadi emosional saya harus saya jaga sedapat mungkin, baru sekiranya bisa menyampaikan keputusan. Itu yang menjadi tantangan tersendiri buat saya sebagai kepala satuan yang harus mengelola emosi diri lebih awal, kemudian baru memutuskan sesuatu. Jika memang masih ada kendala ya tentu harus diulur sedikit, diulur sedikit, mungkin dengan pengalihan atau apa yang secara alamiah juga gitu ya. Tentu di sekolah kan begitu banyak ada kegiatan atau aktivitas yang sekiranya bisa mengulur-ulur untuk memberikan pertimbangan terhadap apa yang harus saya putuskan sebagai kepala satuan. Mungkin itu. Berarti tidak ada jadwal terstruktur Pak ya? Tidak. Ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Yang sebagai penguat saja sih sebenarnya ya, sebagai penguat, misalnya saya harus melakukan koordinasi dengan dua komite, kemudian teman guru senior atau bahkan teman guru junior atau bahkan anak-anak sekalipun. Jadi saya bisa mencari referensi, masukan-masukan secara tidak langsung, ataupun atasan saya dalam hal ini pengawas, kemudian yang dari dinas pendidikan juga. Jadi saya melakukan komunikasi ketika memang dibutuhkan, dan nanti finalnya kan ada di saya sendiri gitu, apa yang harus saya lakukan. Itu hanya sebagai referensi saja, menambah referensi. Tetap yang menjadi utamanya adalah regulasi, aturan, itu yang paling aman buat saya. Kalau sebagai pemimpin, regulasi dulu yang kuat, sisanya hanya referensi-referensi, masukan-masukan, kemudian ini akan gampang. Kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Tambelang ini, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman selama ini Bapak sudah mengambil keputusan? Jadi yang paling penting adalah bagaimana selalu membina komunikasi, ya. Komunikasi tidak hanya komunikasi yang dua arah ya Pak. Yang searah pun kita bisa mengambil informasi atau apa dari media atau dari atasan atau penyampaian apa. Ini penting juga, sehingga dikolaborasikan, dan ini akan memudahkan bagaimana kita mengambil keputusan. Kemudian saya juga harus melakukan peningkatan kapasitas diri sebagai kepala satuan untuk mempelajari apa yang menjadi regulasi terbaru, apa yang menjadi tren saat ini. Ini penting sekali karena kebutuhan anak-anak kita, belajar anak-anak kita itu sangat
sangat senantiasa berubah sesuai dengan zamannya, itu istilah kerennya, sehingga kita harus menyesuaikan betul diri kita untuk menyiapkan diri. Apa-apa yang akan menjadi putusan itu harus sejalan dengan apa yang diperlukan kekinian saat ini. Ya, luar biasa sekali Pak ya wawancara kita hari ini. Sebelum saya akhiri, semoga hasil dari apa yang tanyakan kepada Bapak ini bisa menjadi semangat bagi saya sebagai calon pemimpin di sekolah. Dan sebelumnya juga Tiang ucapkan terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata yang Tiang sampaikan, Tiang mohon maaf. Tiang ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Karena tadi Tiang awali dengan Om Swastiastu, Tiang akhiri juga dengan para mesanti, Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya terima kasih telah menyediakan waktu untuk melakukan wawancara bersama saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini terkait dengan pengambilan keputusan sebagai tugas CGP yang Tiang ikuti, yaitu modul 3.1 terkait dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika di lingkungan sekolah. Baik, bisa Tiang mulai Bapak? Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, semua Ibu atas waktu untuk menjawab pertanyaan Tiang. Pada kesempatan ini, dari pengalaman Tiang selaku kepala sekolah, memang ada beberapa kasus yang Tiang hadapi, di mana terdapat antara dilema etika atau bujukan moral, di mana ada kasus yang sama-sama benar, ada juga kasus yang benar, tetapi berhadapan dengan aturan yang berlaku. Nah, untuk mengidentifikasi itu sebenarnya gampang sekali. Kita lihat dulu permasalahan yang kita hadapi, kemudian kita lihat dari segi sudut pandang aturan yang berlaku, kemudian situasi yang terjadi. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai bentuk analisis di mana kita bisa melihat apakah kasus itu dilema etika atau bujukan moral. Kemudian Pak, Tiang lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, terima kasih. Untuk kasus-kasus yang sama-sama benar, ini memang diperlukan sebuah kebijaksanaan dari seorang pemimpin atau seorang yang ingin menyelesaikan permasalahan, karena di sini kasusnya semuanya memiliki argumentasi yang tepat untuk kita laksanakan. Nah, yang lakukan adalah kita melihat mana urgensi yang perlu kita pilih, itu berdasarkan alasan yang logis, mana yang nanti kita pilih, yang kita gunakan ini berdasarkan kebutuhan yang kita inginkan di sekolah, dengan juga alasan dan latar belakang, sehingga kita memilih sebuah keputusan yang kita ambil walaupun semuanya benar dan benar. Kita harus tetap memilih dari salah satu keputusan itu untuk kita gunakan sebagai keputusan, namun pada saat yang sama kita juga harus memberikan penghargaan, menghargai juga, memberikan argumentasi dan alasan yang logis kenapa kita harus memilih pilihan yang satu, bukan pilihan yang dua. Ya.
Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Keputusannya saja nih. Nggih, untuk mengambil keputusannya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa? Nggih, suksema untuk mengambil sebuah keputusan, baik seorang pemimpin ataupun siapapun, kita lihat dulu permasalahan, latar belakang permasalahan yang kita hadapi itu seperti apa. Ada masalah pasti akan ada latar belakangnya. Nah, dari latar belakang permasalahan ini baru kita bisa mencarikan solusi alternatif dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, jika nanti permasalahan yang kita hadapi ini kita bisa selesaikan sendiri, kita selesaikan langsung. Jika memang dia membutuhkan bantuan, maka permasalahan ini harus kita diskusikan dulu, kita komunikasikan dulu, agar nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan, memang menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah yang baru. Nah, Nike mungkin rasanya yang perlu yang sampaikan, pada intinya Bapak Ibu sebelum mengambil keputusan tolong dipikirkan dengan matang. Karena Nike apalagi berdampak kepada sekolah, kepada orang lain. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Untuk pengambilan keputusan dilema etika di sekolah, di mana ada benar dan benar, ini dasar utama kita adalah aturan. Aturan yang berlaku itu seperti apa? Karena dan juga kesepakatan kita, ada aturan dan kesepakatan, tapi lebih tinggi aturan. Aturan ini yang kita gunakan dulu sebagai dasar untuk mempertimbangkan pilihan mana yang kita ambil, walaupun keduanya benar, tapi biasanya aturan itu yang akan memberikan kita sebuah alternatif solusi. Nah, jika aturan ini ternyata belum bisa memberikan alternatif solusi, maka kita harus meminta pertimbangan. Pertimbangan misalnya kita yang terdekat dulu dari teman-teman, kemudian dari keluarga juga boleh, setelah itu dari atasan, nah dari orang yang lebih tua atau yang orang yang lebih pengalaman, itu yang kita gunakan untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar keputusan yang dipikirkan dengan matang, yang nantinya setelah mengambil keputusan ini juga kita sampaikan kepada siapapun yang berkepentingan, agar mereka juga memahami, kita sampaikan latar belakang sampai proses pengambilan keputusan kita, sehingga mereka dengan sukarela, dengan senang hati mau menerima apa yang kita putuskan, karena kita menghindari terjadi masalah setelah kita mengambil sebuah keputusan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi dalam langkah-langkah mengambil keputusan atau yang Bapak anggap efektif. Nah, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, untuk sebuah pengambilan keputusan, nah ini masalah tantangan selalu akan ada tantangan. Tergantung sekarang masalah yang kita hadapi. Kalau masalahnya sederhana, tantangannya pasti lebih kecil itulah. Kalau memang masalahnya kompleks, maka tantangannya juga akan menjadi lebih besar. Nah, Niki setiap keputusan yang kita ambil pasti memiliki tantangan dan resiko. Apalagi kita menjadi seorang pemimpin, tergantung juga seberapa luas kepemimpinan yang kita pegang. Kalau kepemimpinannya hanya untuk diri sendiri, kan lebih mudah untuk diambil. Walaupun ada benar-benar keputusannya untuk kita, ruginya ya kita itu. Tapi kalau sudah mulai keluarga, sekolah, maka Niki tantangannya akan semakin besar sesuai dengan berapa luas, berapa orang yang kita pimpin, kemudian apa dampak dari keputusan yang kita ambil. Terus selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Seperti apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu atau bentuk prosedur tertentu?
Nggih, semua untuk kasus kalau yang kira kasus itu tidak terjadwal. Nih, kasusnya tidak terjadwal. Permasalahan itu tidak ada jadwalnya yang datang. Iya. Kalau punya jadwal permasalahan kan bisa kita ketahui dan bisa kita carikan solusi sebelum kejadiannya. Nah, karena kasusnya tidak terjadwal, maka penyelesaiannya juga tidak terjadwal. Namun, jika memang memerlukan pemikiran yang lebih, maka ini perlu dibuatkan waktu tertentu. Artinya perlu kita membuatkan atau mengatur jadwal untuk menyelesaikan permasalahan, dari misalnya menyusun strategi, kapan waktunya, bertemu dengan siapa. Nah, ini bisa dijadwalkan. Namun pada dasarnya jika masalah itu sudah bisa kita selesaikan sendiri, kita anggap mudah, kita pertimbangkan tidak ribet, kita selesaikan langsung di tempat dengan siapa yang kita ajak bermasalah, supaya komunikasi face to face itu penting. Kalau kita menyelesaikan masalah, tidak kita menyelesaikan masalah di atas meja, setelah itu kita berikan keputusannya, tidak melakukan komunikasi terhadap yang bermasalah, sehingga ini akan menimbulkan masalah baru. Nah, mungkin itu jawaban dari Tiang. Jika perlu jadwal, kita jadwalkan. Jika tidak, kita selesaikan langsung. Berarti menyesuaikan Pak ya? Iya, menyesuaikan, fleksibel. Iya. Kemudian yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Untuk seseorang dalam mengambil keputusan, Nike rasanya banyak nih kalau dari Tiang. Tapi yang paling utama adalah diri sendiri. Artinya bagaimana kita memiliki keluasan dalam menyelesaikan masalah, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nikilah sahabat-sahabat kita bisa gunakan sebagai teman. Misalnya kalau kita kepala sekolah, ya kepala sekolah, guru-guru, keluarga pun bisa kita ajak untuk membantu kita. Atasan Nike bisa kita gunakan. Nah, artinya kita terbuka dengan setiap masukan dan juga kolaborasi dengan siapapun agar dapat kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil sebuah keputusan? Suksemo, kalau dari apa yang kita bicarakan tadi, setiap orang akan memiliki permasalahan. Setiap orang, baik ini ke dilema etika atau bujukan moral, entah itu di pribadinya, di keluarganya, di tempatnya bekerja. Nah, untuk itu Tiang berpesan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jangan pernah takut kita berhadapan dengan masalah. Karena kalau hidup pasti memiliki masalah. Kalau mati baru nggak ada masalahnya. Yang masalahnya adalah yang hidup, hitungan mati. Nah, dalam kesempatan ini, mari kita dewasa untuk belajar menyelesaikan permasalahan. Jangan larut dengan masalah, tapi larutlah dalam solusi pemecahan masalah. Sehingga masalah itu bukan menjadi beban, tapi akan menjadi tantangan bagi kita untuk bisa diselesaikan. Kemudian pengalaman menyelesaikan masalah itu adalah suatu ilmu yang membuat kita semakin dewasa. Di sanalah sebenarnya Tuhan menitipkan kita untuk meninggikan derajat kita sebagai seorang manusia yang mampu nanti menjadi solusi dalam penyelesaian masalah. Mungkin itu yang bisa Tiang tanyakan terkait dengan wawancara kali ini. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Semoga apa yang saya dapat dari Bapak bisa memotivasi saya nantinya untuk lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena tadi Tiang awali dengan para penganjali umat,
Tiang akhiri juga dengan Parama Santi. Tiang juga mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tiang akhiri Om Santi, Om Santi, Santi. Santi. Om. Ye. Terima kasih.